Halo sahabatku semua. Halo Virgo, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Virgo, tema kita hari ini adalah tentang perasaan dia setelah berpisah darimu. Kita lihat di sini bagaimana perasaan dia. Entah itu kalian baru berpisah atau telah lama kalian berpisah. Kita lihat kartunya Virgo. Di sini ada gambaran tentang sedang mencari sebuah ketenangan, mencoba untuk healing. Dan di sini ada peningkatan spiritual di dalam diri kalian. Terlepas dia pisah dengan kamu atau meninggalkan kamu. Saat ini dia mungkin mulai defensif terhadap dirinya sendiri. Atau bisa dikatakan jadi overthinking. Seperti dia merasa ini sebenarnya mungkin perpisahan. Ini sebenarnya belum tuntas masalahnya. Tapi ya gimana? Mungkin memang udah terlihat adanya perpisahan dan sudah mungkin saling blokir. Mungkin tidak berkomunikasi. Namun yang terlihat ada kenyamanan di dalam diri dia setelah meninggalkan kamu. Mencoba untuk healing. Dan dia mencari sebuah kenyamanan, ketenangan buat diri dia. Terlepas mungkin dia juga, aku nggak tahu ya di sini apakah kamu atau dia yang menghadirkan pihak ketiga terluka sebelumnya. Di sini membuat dia terluka seseorang yang meninggalkan kamu. Mungkin menyisakan luka yang teramat dalam buat kamu. Dan di sini aku melihat bukan sekedar kamu saja yang terluka, tapi di sisi dia juga. Dia merasakan hal yang sama. Terlepas dari kamu adalah sebuah penderitaan. Ada gambaran penyesalan di dalam diri dia. Apapun permasalahan kalian sebelumnya, entah siapa yang membawa atau menghadirkan pihak ketiga di sini, dan dia di sini masih merasa bahwa mungkin urusan perpisahan kalian sebenarnya masih menggantung, masih belum tuntas. Di sini dia menginginkan langkah baru, awal baru dalam diri dia. Hanya saja masih nggak enak buat dia gitu. Dia masih seperti aku akan melakukan move on atau melakukan langkah baru dalam hidup aku. Tapi setelah pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran dalam dirinya itu terjawab. Di sini mungkin ada adiktif yang kurang baik dari dia ya. Mungkin dia terobsesi sama kamu, atau dia posesif, atau dia punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin membuat kamu akhirnya itu menyerah. Tidak bisa bertahan lama sama dia dalam hubungan ini. Entah itu mungkin pemarah, entah itu dia egois. Nah, di sini aku lihat mungkin lebih ke arah posesif ya, atau keras kepala ya. Mungkin kamu sudah capek mengerti dia, kamu sudah capek mendiami dia. Tapi yang terjadi dia malah melunjak, malah mencak-mencak mungkin ya.
malah melontarkan kata-kata kasar atau apapun kepada diri kamu. Itu yang membuat akhirnya hubungan ini mungkin tidak bertahan lama. Saat ini dia menginginkan, seperti merasa ingin diberi kesempatan lagi, ingin diberi kesempatan lagi untuk menjelaskan sesuatu, untuk sekedar berkomunikasi atau meminta suatu penjelasan. Kenyamanan yang dia cari, kenyamanan yang sudah dia dapatkan dalam kesendirian saat ini, dalam masa setelah berpisah dengan kamu, dia lebih memilih untuk pasrah. Ya, memang ada gambaran dia lebih mencoba healing, mencoba untuk healing, pasrah, membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Sampai dia bisa menemukan waktu yang tepat untuk menjelaskan segala sesuatu di sini. Jelas terlihat ada penjelasan yang ingin dia sampaikan atau ada penjelasan yang dia inginkan dari kamu. Jadi sepertinya perpisahan kalian itu belum tuntas kalau aku lihat. Saat ini dia berusaha untuk move on, berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri, mencoba atau bahkan sudah melakukan hal-hal yang membuat dirinya bahagia dengan caranya dia sendiri, dengan versinya dia sendiri. Dalam kepedihan hatinya, dalam rasa terlukanya, kekecewaannya juga, setelah berpisah dengan kamu, akhirnya dia harus memutuskan. Yang harus dia putuskan secara tegas buat dirinya sendiri atau buat kehidupannya itu. Itu sebabnya dia di sini lebih banyak healing, lebih banyak kontemplasi. Kenapa? Ya, karena memang hidup itu harus berjalan, nggak bisa stuck di situ aja. Jadi ada pemikiran tolak belakang dari orang ini tentang masih mungkin menunggu kamu, menunggu penjelasan atau apa. Tapi dia tetap move on dengan kehidupannya. Dia tetap menikmati hari-harinya. Tetap berkreasi, tetap memilih sesuatu yang bagus dalam dirinya. Hal yang masih menggantung ini, masalah yang masih belum tuntas ini, menurut dia menginginkan adanya komunikasi dengan kamu. Ingin ada percakapan, ada pembahasan, perbincangan. Jadi dia merasa bahwa ini belum tuntas, ayo kita tuntaskan. Ayo kita jelaskan duduk perkaranya seperti apa. Jadi banyak gambaran tentang ghosting nih sepertinya. Bubar-bubar jalan gitu ya. Di sini ada awalan baru yang ingin dia lakukan terhadap hidupnya, terhadap dirinya di sini. Juga ada gambaran ingin segera bertransformasi. Ingin segera ada pergeseran, perubahan dalam dirinya. Dia seperti punya batas waktu, dia punya limit. Oke, aku tunggu sekian bulan. Kalau memang ternyata tidak ada hasil pembicaraan atau tidak ada untuk ketemuannya sudah, berarti aku memang harus pergi, memilih jalanku sendiri. Karena di sini juga aku lihat ada tingkat egois yang tinggi dari dia. Walaupun dia mencoba lemah, mencoba lembut di sini. Bebannya berat. Mencari sesuatu yang belum ada kepastian, mungkin kalian udah saling blokir, udah saling ghosting. Penantian yang dia tunggu untuk mengklarifikasi sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu, atau meminta penjelasan itu membuat dia sebenarnya terbebani. Ada beban berat yang dia pikirkan ke dalam pikiran dia. Beban itu benar-benar rasa penasaran yang besar itu membuat kadang-kadang orang jadi overthinking. Kadang-kadang membuat dia jadi merasa down. Tapi ya dia di sini mencoba untuk bangkit. Dia mencoba untuk menstabilkan diri dia. Walaupun ini tersirat dan tersimpan di dalam hatinya, beban, ada gambaran mungkin beban kerinduan yang dalam pada kamu. Ada keinginan bertemu, berkomunikasi. Tapi yang jelas ditahan sama dia. Karena apa? Ada ego yang besar. Di sini dia ingin melakukan perubahan dalam diri dia. Dia mencoba untuk move on, seberat apapun itu, mencoba untuk membahagiakan dirinya sendiri.
Dan di sini aku nggak melihat ada gambaran tentang adanya orang lain dalam dirinya. Mungkin memang masih sendiri, masih fokus terhadap hilangnya dia, seperti ada rasa trauma untuk hubungan lagi. Maksudnya nggak dulu, nanti pada waktunya tiba. Healingnya sudah berhasil, mungkin dia akan move on seperti itu. Saat ini dia memang sedang dilanda kebingungan, dihadapkan dengan harus mengambil sebuah keputusan. Mungkin harus membuat pilihan dalam hidupnya. Tetap menunggu kamu untuk sebuah penjelasan, atau ya sudah, yang berlalu ya berlalu, saya harus move on. Saya juga harus bahagia. Ada gambaran seperti itu. Di sini hatinya seperti badai, berusaha untuk melewati badai itu. Kadang-kadang ada ketakutan, bagaimana aku bisa sampai ke ujung sana kalau di sana saja masih ada badai. Jadi banyak hal-hal yang makanya dia overthinking, dan banyak hal yang dia bimbangkan, dia pikirkan. Kadang-kadang hal yang gak penting pun jadi dipikirkan sama dia. Itulah perasaan dia saat ini, bergemuruh seperti badai, gak jelas arahnya kemana. Seperti di persimpangan, gak tahu pilihannya itu apa kemudian. Tentang sebuah peningkatan spiritual, mungkin banyak ya dari mereka setelah berpisah dengan kamu akhirnya fokus sama diri sendiri, healing, kontemplasi, sehingga yang terjadi adalah peningkatan spiritual dalam diri dia. Mungkin meditasi atau bahkan mendalami tarot seperti ini. Jadi ada gambaran tentang di dalam kesendiriannya, mereka itu adalah sosok yang tidak mau diam. Tetap harus berpikir bagaimana kehidupannya, bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan walaupun dalam keadaan kebimbangan, walaupun dalam kekusutan. Nah, di sini dia mencari sebuah pencerahan buat dirinya. Dan dia dapatkan itu. Di sini kemungkinan akan ada tamu yang tidak diduga-duga. Apakah kalian akan mengunjungi dia tanpa terduga? Akan ada kedatangan seseorang yang tidak disangka-sangka. Nggak tahu itu siapa. Apakah orang baru? Atau kamu setelah membaca readingan ini akhirnya memutuskan untuk mencari sebuah penjelasan? Atau mungkin dia sudah berhasil move on. Tiba-tiba dia tanpa dia sadari ada orang baru datang. Dan itu di luar ekspektasi dia. Jadi kamu juga di sini aku lihat memiliki tingkatan spiritual yang tinggi. Jadi ketika kamu merasa terkoneksi dengan alam semesta atau terhadap Tuhan, mungkin dari kalian banyak yang semua rata-rata gitu ya. Ketika terjadi masalah berat dalam diri kita, maka kita biasanya kembali kepada Tuhan, berdoa, menyesali perbuatan kita atau memohon sesuatu. Di sini ada gambaran tentang afirmasi atau visualisasi yang kalian ajukan kepada alam semesta dan kalian didukung di sini. Jadi ada spiritual yang kuat juga dalam diri kalian. Ketika melakukan sebuah doa, ketika kalian melakukan sebuah permohonan, apapun itu tetap ingat harus yang baik-baik yang kalian doakan, ya. Aku melihat dalam diri Virgo terjadi peningkatan spiritual dalam diri kalian, sehingga terjadinya peningkatan kesadaran diri, kedewasaan. Mungkin kalian banyak berdoa, banyak yang kalian fokuskan setelah kejadian itu. Itu membuat kalian menjadi sesuatu yang meningkat. Terjadi pergeseran hidup dalam diri kalian dari zona lama menuju ke zona baru. Baiklah Virgo, sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku.
Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.